Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 5 and we want to introduce. My name is Fitri Anamukti. And my name is Desi Amratul Fitria. My name is Tania Putri Arini. And my name is Muhammad Akhul Muslimi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sentence. Sentence dibagi menjadi dua. Yang pertama ada nominal, yang kedua ada verbal. Jadi nominal adalah bagian dari kalimat yang berfungsi sebagai subjek, objek, dan pelengkap. Biasanya itu terdiri dari kata benda atau non, atau juga frasa kata benda. Dan yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang verbal. Verbal itu merujuk pada bagian kalimat yang berfungsi sebagai predikat yang menunjukkan suatu aksi atau keadaan. Jadi verbal ini biasanya terdiri dari kata kerja. Oke, di sini saya akan menjawab soal dari halaman 72, task 3. Task 3. Yang pertama di sini ada soal the man was eating meatball. Di sini termasuk verbal. Kenapa? Karena di sini ada kata kerja, menunjukkan kata kerja. Was eating itu termasuk kata kerja yang dimana aksi itu dilakukan oleh subjek. Serta di sini juga ada kata the man. The man ini subjeknya ya guys, dan yang predikatnya ini was eating, serta objeknya itu meatball. Jadi di sini menunjukkan suatu aktivitas yang akan dilakukan. Nah, ini masuk ke verbal. Kata yang kedua ada the sky is going to dark. Kalimat ini menunjukkan kalimat verbal karena ada is going to. Is going to itu menunjukkan tindakan atau proses yang akan terjadi gitu. Jadi kalimat yang kedua the sky is going to dark itu masuk ke dalam kalimat verbal. Soal yang ketiga, Aisyah face is glowing. Kalimat ini masuk ke dalam kalimat verbal. Alasannya karena ada kata is glowing. Itu menunjukkan tindakan atau proses yang sedang berlangsung, yaitu glowing yang artinya bersinar. Nah, bentuk dari tubinya itu ada is. Masuk ke dalam is glowing itu masuk ke dalam bagian dari present continuous tense yang menunjukkan bahwa wajah Aisyah ini sedang bersinar saat ini gitu. Soal yang keempat, there must be people over there, termasuk kalimat verbal. Alasannya adalah karena predikat utama kalimat ini adalah frasa must be yang merupakan bentuk kata kerja. Kata kerja must itu menunjukkan keharusan atau dugaan yang kuat, dan be adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk menghubungkan subjek dengan keberadaan sesuatu. Dalam hal ini people itu adalah orang-orang gitu. Pertanyaan nomor 5. The bird has been flying for an hour. Itu tuh termasuk dalam kalimat verbal karena inti kalimat tersebut itu mengandung predikat yang merupakan kata kerja has been flying. Kata dasarnya itu fly, yaitu terbang gitu. Terus kalimat ini juga termasuk dalam present perfect continuous. Lanjut, nomor 6, the had been here, termasuk dalam nominal karena predikatnya itu berupa to be, yaitu had been, yang berfungsi sebagai penghubung atau linking verb antara subjek they dan keterangan tempat, yaitu here. Lanjut, nomor 7, drink. Lanjut pertanyaan nomor 7, the cat is like my cat. Itu termasuk dalam nominal karena predikatnya menggunakan kata kerja to be, yaitu is, dan berfungsi sebagai penghubung antara subjek the cat dan keterangan
yang menjelaskan sifatnya, yaitu like my cat. Pertama. Oke, selanjutnya nomor 8, yaitu drinking enough water keeps you from dehydration. Nah, yang dalam bahasa Indonesianya kita bisa mengartikan dengan minum air yang cukup agar menjaga Anda terhindar dari dehidrasi. Nah, kalau kita lihat kalimat ini, kita itu bisa tahu kalau kalimat ini itu lagi ngomongin tentang apa yang dilakukan oleh air tersebut. Nah, air putih di sini itu bukan cuma benda, tapi juga memiliki kerjaan. Kerjaannya itu apa? Yaitu untuk menjaga kita agar tidak kekurangan cairan atau istilahnya itu dehidrasi. Karena kalimat ini itu lebih fokus pada kerjaan atau tindakan, maka dia itu termasuk kalimat yang verbal. Nah, kalimat ini tuh bisa menjadi nominal ketika kalimatnya itu seperti ini. Air putih adalah sumber hidrasi yang terbaik. Nah, kalimat nominal itu biasanya lebih fokus pada nomina atau kata benda sebagai inti kalimat dan seringkali digunakan untuk memberikan definisi atau deskripsi tentang sesuatu. Nah, sedangkan kalimat yang di atas itu tidak berfokus pada kata benda, melainkan pada tindakan yang dilakukan oleh air tersebut, oleh air putih tersebut, sehingga menjadikan kalimat tersebut itu menjadi kalimat yang verbal. Oke, kemudian yang nomor 9. It is a great idea to help them learning autonomously. Yang dalam bahasa Indonesianya itu adalah ini adalah ide yang bagus untuk membantu mereka belajar secara mandiri. Nah, kalimat ini sebenarnya sedang menyarankan sesuatu, yaitu untuk membantu orang lain belajar sendiri. Nah, kata is di sini itu seperti menjembatani antara subjek it yang merujuk pada ide tersebut dengan predikat a great idea. Nah, jadi kalimat ini itu lebih fokus pada tindakan atau saran. Tindakan atau saran bukan hanya untuk menjelaskan apa itu it. Nah, kemudian lanjut ke nomor 10. If she were you, she would never be here. Yang dalam bahasa Indonesianya itu jika dia jadi kamu, dia itu tidak akan pernah ada di sini, guys. Kalimat if she were you, she would never be here. Nah, itu termasuk kalimat verbal juga. Karena apa? Karena kalimat ini tuh menggambarkan sebuah tindakan. Nah, intinya di situ, kalau kamu melihat kata seperti would, could, should, atau bentuk lampau dari kata kerja seperti were, biasanya kalimat tersebut sedang menceritakan sebuah kemungkinan, ya, sebuah kemungkinan, kondisi atau tindakan. Nah, itu merupakan salah satu juga ciri dari kalimat verbal. Terima kasih. Yes.